skripsi, alhamdulillah belum wisuda udah dapet tawaran. Oke. Awalnya Dari si dosen itu secara langsung channelnya dari dosen itu bukan? bukan, gua dari Job Street. Semua portal job yang paling. Kalau sekarang kan susah semua. Aduh, 19 juta lapangan pekerjaan belum tentu benar. sulit Sekali. Job Street, LinkedIn semua kalah dengan kamunya siapa bawaan. Tapi jika di dunia kerja karena udah oke, mereka pintar secara teori. Iya. Tapi Prakteknya terkadang beda ya. Nah, terkadang tuh antara teori sama praktek itu terkadang ada sedikit perbedaan. Pasti beda. Iya, ibaratkan kita main bola, tapi ya gitulah kira-kira. Gua istilahnya di Depang mungkin cuma gara-gara apa ya? Takut ya. Mungkin langsung masuk ke segmen. Kita kerja bersama. Siapa nama lengkap lu ya? Yudi siapa? Yudi Yuliansyah. Yudi Yulians. Syah. Lu pekerja pajak kan? Iya. Iya kan bener. Bos Bukan lu, bekerja pajak. bos lu ini Pak Purbaya. Bos Sri Mulyani sekarang Pak Purbaya bener. Purbaya. Bener ya? Iya, betul. Yudi salah satu rekan kerja di Hanawa. Ya, kita kenalnya di Hanawa. Sebenarnya kenalnya dari si Bima ya. Betul. Kenalnya dari si Bima, tapi si Bima sekarang di mabuk Mania. FOMO. Karena dia tahu cara mengeruk uang dari orang-orang kaya itu. Betul. Karena kan kita main bola ya udah dari kecil kan. Ya, Padel kan hobi. ya hobi dari Iya. kecil. Grassroots-nya jelas. Seperti kita main rental PS makanya gitu. Betul. Tapi kan kalau sekarang PSSI-nya terlalu banyak. Hah? Keuntungan PSSI. Oh, PSSI. Makanya sulit maju. Sulit. Kita balik ke topik cerita kerja penonton gue namanya rekan kerja. Rekan kerja. Oke, selamat datang di channelnya Bang Ega. Ayo konten dulu sebentar. Bentar. Mungkin kalau rekan kerja bingung kenapa kita ada di atas dekat lapangan, karena sebentar lagi kita mau kick off untuk Trofeo. Jadi gue harus cari tahu nih rekan kerja gue, dalam artian di sini Yudi, bagaimana caranya bekerja pajak tuh gimana maksudnya? Atau pertama kali lu kerja dulu deh, penghasilan pertama lu mulai dari mana sih? Ya, oke Bang Ega. Jadi gua tuh awalnya mulainya dari KAP Bang Ega. KAP itu apa? Kantor Akuntan Publik, yang mana Ini lulus kuliah, dari lulus kuliah lu? belum. Oh belum. Lulus. Oke. Lagi nyusun skripsi tuh. Oke. Ya kan, nyusun skripsi, terus gue kerja di KAP, diajak dosen gue jadi junior auditor, tapi nggak lama, cuma 3 bulan. Oke. Setelah 3 bulan, gue mau fokus skripsi, nyelesain skripsi. Setelah selesai skripsi, alhamdulillah belum wisuda udah dapet tawaran. Oke. Awalnya Dari si dosen itu secara langsung channelnya dari dosen itu bukan? bukan, gue dari Job Street. Semua portal job yang paling. Kalau sekarang kan susah semua. Aduh, 19 juta lapangan pekerjaan belum tentu benar. Sulit sekali. Job Street, LinkedIn semua kalah dengan kamunya siapa bawaan. singkatannya tuh Ordal Ordal lah itu. Berapa lama lu di situ? di KAP. Iya, itu langsung gaji pertama kan. Mungkin Ya. UMR tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah. 2014. Sekitar bulan Oktober. Oke, dari situ. nggak salah ya. Iya, dari situ lu berapa lama? Enggak deng, bulan Februari, sorry. Februari 2014. Itu berapa lama lu? 3 bulan doang sih Bang. 3 bulan. Iya. Cuma 3 bulan. Setelah itu lu ke yang sekarang atau lu melanglang buana dulu? Melanglang buana. Bang. Biasanya kan baru lulus, gua adalah idealisme. Gua sungguh tidak peduli apa itu. Materialistis. Materi. Yang penting ada uang. Betul. Kayaknya kita main di Itali deh. Ini ada asap-asap di sini nih, gimana sih orang? Awannya keren tuh. Terus gimana? Lu setelah dari apa tadi KAP ya? KAP 3 bulan.
Lu berarti kan Februari, Maret, April, Mei atau Juni, antara Mei Juni, lu Juni. ke kantor yang benar ibaratnya yang baru. Ya, itu gua main menci bang. Oke. Berarti nggak settle ya? Iya. Jadi gua sebulan setengah dari bulan Juni ke Juli, di Juli gue pindah lagi, dari Juli sebulan setengah, Juli Agustus gue pindah lagi, dari Agustus baru tuh gue mulai bertahan agak lama tuh sampai Februari. Nah, cuma karena bukan keinginan ya, Idealisme lagi? bukan Kurang uang di kerjaan ini? ingin mewujudkan lah impian orang tua. Oh, masih mulia sekali ya? Ya dong. Nah, keinginan orang tua ya? Ya, jadi disuruh melanjutkan sekolah. Oh, S2? Iya. Oke, Nah, berarti kebetulan- lu udah S1 nih? Hah? Maksudnya ya S2 ya? Ya, Master kan? MAK. Ini bener gak nih? Ya bener, Oh. masa bohong? Gue kan nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu singkatan magister apa atau master apa gitu. Ya makan namanya ya? Ya, Oke. magister akuntansi. Oke, berarti lu stop bekerja dulu, ngambil Ya. S2 atau langsung nih dulu Langsung. tektokin kedua? Jadi gua di bulan Februari 2015 ya? 2015. 2015, oke. April gua masuk. Oke. Kan? Nah, kebetulan April itu gua udah tuh masuk kuliah sampai 2017. Si S2 ini, Ya, Ini sampai 2017. kemauan lu atau orang tua S2? Dari lubuk hati lu paling dalam? Sebenarnya Eksklusif hanya di Cerita Kerja? Anjay. Bagaimana? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang kemauan sendiri sih ada niatan Ada. tapi nggak besar. Cuman Iya. gara-gara omongan orang tua yang dia bilang mumpung mama masih hidup. Nah, udah bawa nyawa dan agama, bagaimana kita harus menyikapi kan? Iya, sulit. Makanya pas udah ada omongan seperti itu ya udah memang mau kan. Hidup life is choice. Life is choice. Dengan tentuin pilihan, ya alhamdulillah. Jalan tuh, dua-duanya jalan dengan kerja lu, Alhamdulillah. dengan si S2 lu. Tepat waktu tapi S2 semua ya. Ya, molor 1 semester lah bang. Alhamdulillah. Molor 1 semester karena Ya excuse dong, ya kan karena Iya. gua nggak mau, ibaratnya kan gitu. Gua jalanin setengah hati. Gitu. dibilang jalan setengah hati sih enggak juga, tetapi ya itu tadi lah, karena kan dengan kesibukan kerja, nyusun tesis itu kan nggak segampang itu. Nggak segampang menyusun. Apalagi banyak distraksi Waduh. dari pekerjaan, dari wanita saat itu. Aduh, wanita lagi. Di dunia ini cuma ada 3 yang membahayakan wanita. Harta tahta wanita. Nah, Harta tahta wanita. HTW. Ada. Nah, lu sambil berjalan dengan yang pekerjaan kedua itu apakah lama atau berapa bulan dong? Itu pekerjaan ketiga. Itu ketiga jatuhnya. Ya? Tempat sorry. Oke. Nah, yang kedua tadi yang Kan enggak yang abis dari- mencela itu tadi yang sebentar-bentar doang. Ya, habis dari KAP, Oke. itu gue sempat pindah di 3 perusahaan. Oke. Ya kan, baru perusahaan keempat, gue lanjut masuk. Oke. Nah, yang Perusahaan keempat keempat. sampai sekarang nih. Ya, perusahaan keempat itu gue hampir 3 tahun. 2 tahun, 8 Lama ya. bulan. Lama ya. Karena gue sambil S2. Oke. Apa yang akhirnya kayak gue cabut ya di 2 tahun 8 bulan ini? Karena tidak ada effort. Ya, bukan tidak ada effort ya. Nggak ada feedback dari perusahaannya. Nggak ada reward. Oke, nggak sesuai dengan apa yang lu kasih. Ya, istilahnya kan dengan ya mohon maaf nih teman-teman Rekan-rekan kerja. ya Rekan-rekan kan, kerja. bukannya sombong atau apa, tapi maksudnya kita kan sekolah bayar ya. Ya betul, betul, nggak? betul. Kita butuh duit, Betul. ya nggak? Kalau Betul. kata cewek-cewek sekarang mah materialistis dikit mah nggak apa-apa. Betul, tidak ada masalah, betul. Betul sekali. Kita mah kalau mereka bilang bukan materialistis, Iya. tapi realistis. Padahal realistis tidak seperti itu. Tidak seperti itu realistis. Betul. Berarti gitu Bang Ega. 2 tahun 8 bulan akhirnya lu memutuskan udah nggak sesuai nih dengan visi lu. Terus juga ya Bukan nggak sesuai visi sih, tapi nggak sesuai income, lebih tepat. to the point ya. Iya. Gua perhalus lu langsung memberikan secara Langsung. shock terapi ya. Jadi, kita mah ibaratkan kata apa ya, orang tuh
basa-basi ntar keburu basi. Gitu. Terlalu lama ngapain? Iya. Jagain jodoh orang. 2 tahun 8 bulan. Setelah Iya. itu lu ke Itu gua barulah beralih industri. Jadi gua yang 2 tahun 8 bulan tuh gua di konsultan. Oh, oke, yang Sultan Pajak nih. Pajak dan keuangan. Oke. Pajak dan keuangan. Kemudian gua beralih industri ke tambang. Wih, Ke dunia tambang tuh. dulu belum ada. Anda ada editor. Gue juga sadar diri. Gue masih belum apa-apa. Iya. Jadi pasti ada sensor mensensor. Bye-bye hilang. belum naik udah hilang. Iya. Belum, terus gimana? Iya, jadi Di tambang yang sekarang apa belum nih? di tambang itu enggak, sekarang ini beda lagi Oke, industrinya. oke. Tapi sebenarnya sama-sama kontraktor. Oke, lama nih di tambang. Ya kurang lebih dari 2018 sampai 2020 terakhir. 2022 sorry. 4 tahun ya di 4 tambang. tahun. Kenapa lu cabut? Selain kayaknya gue sadar tambang memperburuk lingkungan. Bukan itu sih Bang Ega. Lebih tepatnya gua apa ya? Mungkin dibilang karena bisnis itu family ya. Oke. Family bisnis ya. Atau Oke. usaha keluarga gitu. Itu kan. oke. Jadi karena karena ya. kita bukan termasuk ke dalam circle-nya ya kan? Oh. Pas gua masuk, tujuan gua kan untuk membenahi nih. Iya, Karena iya, gua iya. melihat kayaknya Tapi masih linear dengan yang sebelumnya pekerjaan lu. Masih. Di tambang itu lu ngurusnya ya finance dan teman-temannya gitu masih sama ya. Oke. Gue jadi di Oke. tambang itu gue nggak di satu perusahaan juga, tapi Oh. di industri tambang dari Oke. 2018 sampai 2022. Oke. itu sekitar 4 perusahaan tambang yang gue udah masuk selama 4 Oh. tahun. Rumahnya tambang. Maksudnya nih Industrinya. ibarat industrinya tambang, tapi perusahaannya beda-beda. Beda-beda. Oh. Jadi 2018 sampai 2020 itu gue di perusahaan A, kemudian Oke. 2021 di perusahaan B, 2122 perusahaan C, ya berarti hampir 4 ya, Per perusahaan ya. 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 perusahaan. 4 sampai 5 perusahaan berarti 2022 4 tahun itu bisa dibilang Rata-rata setahun. setahun Iya. sampai ke yang sekarang atau masih lu harus muter dulu? Ya ini udah terakhir lah. Bismillah ya. Bismillah, karena ini udah Dari 2022 ya. udah balik lagi. Enggak, gua dia baru yang 2024. terakhir. Oh, yang ini. Iya, kemarin. Juni 2024. Oh. Berarti terakhir gua masuk dunia tambang itu terakhir banget tuh 2024 Mei. Oh. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni itu gua sempat jadi freelance. Apa freelance apa gitu? Konsultan itu. Konsul. Oh, ada juga S2 lu kan? Hah? Kepake juga S2 lu. Alhamdulillah. Di samping tentu ada track record lu kan. Pasti. Track record gue udah pernah kerja di sini ya lu jatuhnya freelance ya udah konsultan kan. Ya, karena kalau gue lihat tuh, ya mohon maaf sekali lagi ya, bukan mengecilkan profesi rekan kerja sekalian, ya kan sejenis nih, ya Oke. kan, di dunia keuangan. Oke, tetapi Banyak orang yang dengan background akuntansi, background pajak, tapi ketika di dunia kerja, Iya. karena udah oke mereka pintar secara teori, iya. tapi Prakteknya terkadang beda ya. Nah, Iya. terkadang tuh antara teori itu praktek itu terkadang ada sedikit perbedaan. Pasti beda. Iya. Ya ibaratkan kita main bola di lapangan kan. Itu teori begini. Oh, pundit maksud lu to the point ya? Hah? Pundit kan yang yang belum pernah ngelatih yang bacot gitu maksud lu. Nah, kalau itu mah kalau yang nggak banyak belum pernah melatih, Ah. ya udah lah ya. Gitu kan. Terus di yang sekarang itu lu bilang Juni. Apa yang beda dari yang sebelum-sebelumnya yang sejauh ini lu rasa? Lu tadi kan ada harapan kan kayaknya udah deh ini terakhir. Ya itu. Apa yang udah beda? Lu jatuhnya masih pegawai negeri ASNK atau Udah, masih swasta. masih swasta? Tapi di atas Papurbaya itu.
Enggak, Bos gue lu di atau sini enggak? enak, gue bisa apa ya istilahnya, tapi jadi gue takut ketahuan. Lu yang mau diundang, kita mau bedah ini semua, tetapi Pokoknya kita balik lagi ya, life is choice ya. Ya, betul. Tapi intinya di kerjaan gue yang sekarang sebenarnya industrinya sama kontraktor. Iya. Ya kan, tapi ini beda nih. Betul. Kalau di pertambangan kontraktor tambang itu dia ambil hasil bumi, ya kan, yang bisa bikin balik. pembalakan liar yang terjadi di mana, Tapi tetapi kadang suka ada premanisme juga. jadi bentroknya di situ. Iya, karena apa? Karena ada Kepentingan pribadi itulah. jatuhnya. Dan salah ngomong gue dihujat lagi sama netizen ya kan. Tapi dari itu semua ini udah passion lu dalam bekerja. Oh, pasti. Atau- tapi gue Atau lu seneng yang freelance itu jatuhnya konsultan karena lu nggak di pressure sama atasannya lagi gitu. Maksud Ya. lu kan freelance sih bebas aja dong, gue mau ambil atau enggak gitu. tapi ya balik lagi ya karena kebutuhannya. Ya betul. Karena Anak lu 5 kan? Hah? Enggak, 3 kan. Tapi lu doang yang paling ganteng di rumah kan Wis, jatuhnya. enggak dong, ada anak gue terakhir. Oh, akhirnya iya lupa gue lupa. Terus Ya intinya dari passion lu, iya oke, passion lu sesuai. ya kita cari duit itu ibaratkan nggak bisa di satu lubang bang aja. Ya lu nyari belut di berapa lubang? Gitu. Iya Harus nggak? beberapa kali dulu gitu. Iya, nyari belut di berapa lubang? Nggak mungkin satu lubang kan? Nah, karena kebutuhan tadi dan mengharuskan gue akhirnya ya mau nggak mau ya udahlah, gue coba kesini bukan karena ini ya, tapi karena memang sekarang cari kerja susah. Betul. Nah, di Meskipun sini katanya 19 juta gue nggak komen lah. Terus Gue nggak bisa komen. Tapi intinya sekarang itu gue bisa dibilang gue ikut di family company. oke. Dan lu udah tahu dong tips and trick untuk menghadapi itu, konsekuensinya seperti apa kalau family company. Tapi setidaknya nggak ada yang bisa nyenggol. Iya, makanya lu udah pegang kuncian ya kan, karena di sebelumnya mungkin lu udah pernah mengalami itu, lu belajar dong lu Ya. belajar untuk nggak disapu seperti apa. Ini maksud kamu ini harusnya anak gue ini yang kita ubah aja peraturan. Ya begitulah ya, politik suka-suka ya. Boleh tuh suka-suka. Iya, jadi di dunia kerja itu kadang apalagi family company Iya, ya, ketika kita pengen berbuat yang lebih baik itu karena Kebentur dong. ya karena culture dong. Yang Itu secara nggak langsung nggak enaknya ya. Iya. Enaknya apa? enak di Gue bisa asumsi itu nggak enaknya ya, itu nggak enaknya lu, tapi kan kita butuh juga tahu sudut pandang enaknya seperti apa sih, kenapa sih lu mau bertahan di family company ini gitu. ya enak. Sebenarnya sih malah nggak ada enaknya sih kalau kita ikut di ya mungkin memang namanya perusahaan itu pasti family company ya semuanya. Iya. Nggak mungkin nggak family company itu, tapi kan istilahnya balik lagi bagaimana culture terhadap perusahaan itu, apakah dia membuat culture-nya secara profesional atau memang ya udahlah kayak warung aja, yang penting uang masuk, ya kan? Gua peduli yang cabut ya. Iya, nggak Yang penting peduli bukan keluarga gue. Iya, yang penting uang masuk, ya kan? Nggak peduli amat orang lain gitu, istilahnya gitu. Tapi ya gitulah kira-kira. Gua istilahnya di Depok cuma ya mungkin cuma gara-gara apa ya? Ya gitu. Takut ya. Mungkin langsung masuk ke segmen basa-basi bos yuk. Oh sih. Nah, lu kan pasti punya bos yang ibaratnya nih, bos lu tuh anaknya. Gue memberikan contoh ya, bosnya itu anaknya. Tapi kan dari si anaknya ini harus ada approval juga ke emaknya, ke bapaknya. Nah, lu cara menghadapi itu atau basa-basinya, Approval apa? kepentingan lu, ya kan nggak semua keputusan ada di dia kan, di si anaknya. Tergantung. Kalau misalkan dia sudah menjabat otomatis kan Langsung semua keputusan di dia. Iya. Jadi nggak harus ada approve bapaknya yang direktur, super direktur utama. Udah paling tinggi maksudnya.
Ya kalau anaknya udah jadi dirut kan Iya, kan selalu ada di atas. Presiden aja ada yang paling atas ya. ya kan paling di atas komisaris, tapi kan secara job desk kan komisaris itu kan hanya pengawas, bukan Enggak, bukan campur tangan segala macam. harusnya. Harusnya ya, harusnya. Lu terlalu aman ya. Kita buka saja sini. Harusnya. Lalu terus lu gimana? Caranya basa-basi sama dia? Ya kalau gue sih biasanya sih kadang ini yang sekarang apa yang sebelumnya nih, yang waktu gua Ya di camp. yang lagi running atau yang mungkin Sebelumnya berkesannya aja lah. sama lu ya. Kalau yang sekarang Iya betul, ada takut memang ya. Gue coba mengerti sih makanya. ngeri gue kalau yang Iya, sekarang. oke. Ini masalahnya netizennya nonton semua. Enggak seru. Ntar ya Sabar tapi kan belum semua. giliran viral kan, wah ntar booming gue di kantor kan gimana gitu ya. Pede dulu ya. Ya yang penting lu, ya, guys ya. yang penting tumbler nggak ketinggalan nih. Hah? Tumbler nggak aman. Gimana ya kalau tumbler ya, bicara tumbler ya. Gua mah di rumah tinggalan satu mah ya udahlah, Ikhlas aja. Nggak ngomel-ngomel bini lu. 200-300 ribu ya. Aman nih. Gua kerja juga dapat 2.000. Terus gimana lu basa-basi sama bos lu itu? Nah kalau gua basa-basi mah paling gue sih orangnya nggak tahu ya, gue tuh jarang kalau basa-basi sama bos-bos itu. Paling kalau dipanggil dia nanya ya gue jawab, ya kan nggak mungkin dia nanya gue diem. Ya, betul. Iya kan, ntar dia nanya gue diem, gue gaji loh. Berarti ya udah lu gimana dia reaksi ke lu aja gitu. Iya, tapi ya tergantung orangnya Buat ya. lagi betul. Enggak, tergantung si atasannya. Kalau atasannya memang orangnya asik diajak ngobrol, ya pasti banyak basa-basi lah. Ya kan kayak mungkin gue basa-basi dengan atasan itu cuma bisa di jam istirahat. Bisa Misalkan dia sambil ngerokok nih, nanti kita ngobrol, Pak. Nah, kadang pernah ada yang satu frekuensi, Pak. Kapan touring? Iya dong. Berkat anak-anak motor ini. Yo, Oke. Ini pasti rekan kerja nanya nih, kenapa tiba-tiba langsung gelap karena ada cuaca buruk. Ada cuaca buruk jadi kita Sulit, guys. baru mengulang lagi. sulit guys. Ini pertanyaan sulit. Pertanyaan yang pertama yuk. Pertanyaan yang pertama, pajak itu kalau ada lebih masuknya kemana sih? Orang-orang awam ya. Untuk orang-orang awam kan mikirnya gue udah bayar pajak loh, gue ada andil loh di situ. Kenapa sih jalan itu udah jelek gak dibangun segala macam? Sulit kan? Bagus kan pertanyaan gue. Mana kira-kira? Mana ya? Gue nggak bisa komen nih. Tapi untung gue pakai baju ini sih. Le. Ya nggak guys? Mantap. Mana ya? Gue ngomongnya ya. Ya kan itu kan memang pajak itu kan hampir 50%, bukan hampir malah lebih dari 50% kan itu masuk ke ini ya. Di APBN. anggaran ya. Oke. APBN ya. Anggaran pembelanjaan pendapatan belanja negara ya. Iya. Lupa dia cari aman dia. Atau gini deh, menurut gua nggak lu bisa ngomong ya, masalahnya nih. ya oke, atau gini sulit banget gini. atau gini, menurut lu aliran pajak yang udah dibayarkan oleh sebagian besar warga Indonesia udah sesuai atau tepat sasaran apa belum? Kalau dibilang tepat sasaran mungkin sebagian ada, tapi sebagian juga mungkin belum. Iya. Karena kan sebenarnya balik lagi sih, karena kita budaya kita itu sulit untuk, mungkin dibilang jujur itu sulit. Betul, kata almarhum Kasino kan. Hah? Kita kekurangan orang jujur, dan kekurangan orang kreatif. Trik bos. Jadi orang pinter itu banyak, Betul. ya kan? Orang pinter banyak, tapi orang jujur tuh susah. Betul. Ya kan? Oke. Kalau lihat Sudut pandang lu ya, ini sudut pandang lu ya pribadi, opini nih. ya orang gua ngalamin sendiri kok, Ya, menurut lu kadang gimana? berdebat dengan orang itulah ya. Iya, Gua nggak bisa iya, sebut iya. lah. Tidak usah disebut. Karena ngeri ya kan. Waktu pertemuan pertama dibilang oh iya Pak nanti bisa mengurangi gini. Pertemuan kedua, oh Pak nggak bisa Pak, beda lagi statement. Berarti kan orang-orang yang direkrut itu kadang
mana ya gue ngomongnya ya? Sulit ya kan, sulit guys, Berarti pokoknya susah lah. poinnya Intinya udah tepat jangan atau belum? terhadap apa nih, penyaluran Iya. masyarakat Yes. ya 50-50 lah. Aman sekali. Iya, Diplomasi dan aman sekali. Ya harus begitu guys. Pertanyaan sulit yang kedua, Yud. Ya. Kalau bukan perpajakan, lu mungkin ada di mana pekerjaan yang ada dalam pikiran lu tuh, lu apa, maunya apa? Kan secara ini keahlian lu pajak ya. Lu ngerasa kayaknya ini keahlian gue deh. Selain pajak. Gue sih lebih ke sistem ya, sistem. Gue tuh lebih seneng lah, kayak gue Sini coba nutup matahari. Nah, gue seneng dengan iniin sistem gitu ya. Apa ya, kalau di dunia akuntansi itu ada nama mata kuliah itu SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Dia lebih banyak ke flow chart gitu yang ada, dan juga ya gue lebih ke sistem. Gue lebih seneng kayak nyari jalur gitu. Maksudnya ini kalau kesini mobilnya kemana. Berarti lu kalau bukan pajak ya lu sistem ya. Ya, Oke. lebih ke IT lah. Zaman sekarang IT dibutuhkan guys. Untuk melawan AI itu ya. Wah, parah. Lalu pertanyaan sulit yang ketiga, Yud. Kalau harus mengulang hidup, lu mau yang seperti apa, ideal? Seperti apa? Gue pengen hidup di zaman dulu. Maksudnya? Atau spesifik tahun kah? Enggak, gue pengen hidup di zaman, mungkin di zaman masih belum ada teknologi, ya kan, masih barter, sistem barter gitu ya. Kalau di zaman sekarang tuh kayaknya ya itu tadi Banyak makin sulit nyari orang jujur guys. Makanya sulit guys, susah. Oke, pertanyaan sulit yang keempat. Simpel aja, ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan Atau meninggalkan? Ya kalau gue sih lebih baik gue meninggalkan. Karena Kalau ditinggalkan itu sebenarnya ini ya, apa, kita juga kalau ditinggalkan, kalau giliran kita udah ngasih effort yang besar, apa kecewanya lebih besar lah. jadi Kalau ditinggalkan daripada kita yang meninggalkan. lu lebih luas berarti ya. Lu secara general nih amannya bagus juga. Iya. Lalu pertanyaan sulit yang kelima, apa teori konspirasi apa yang lu percaya? Kalau gue percaya adanya time travel. Lu mungkin apa? Ada misal ada kehidupan lain di Antartika apa? Enggak sih. Kalau gue sih lebih ke dunia sekarang itu apa ya? Utarakan gitu. Nggak usah. Ini kan ngomongin dunia. Berat guys. Bukan spesifik. Pokoknya ibaratkan nih, semakin pintar kali, apa sih istilahnya itu, kalau nyari image bagus di depan orang, apa sih istilahnya? Oh ya, framing. Ya sekarang tuh kalau semakin pintar lu Cari muka lah ya. Oke. Biar Semakin- gue yang nyebut ya, biar bagus juga. Bagus juga. pokoknya kalau gue bilang gini ya, mohon maaf nih teman-teman semua, ya kan, semakin pintar kalian menjilat, pokoknya semakin bagus posisi kalian. Itu ya. Jadi apa? Teori konspirasi lu dunia nih apa maksudnya Ya itu. dunia lu? Eh, Konspirasi kalau yang menjilat yang lebih baik gitu. iya, seperti itu. Yang menjilat yang lebih baik, karena Berarti ya padahal belum tentu kan namanya juga konspirasi kan, bisa Iya. dibuktikan dengan fakta atau ini kan sekadar opini. intinya speak, kalian pintar speak, jangan pintar ngomong, ya kan, kalian pintar bersilat lidah, jadilah kalian orang top. Nanti muncul tuh kata-kata jing, nanti editor gue padahal gue sendiri gitu. Dan untuk menutup cerita kerja Yud, ada kalimat favorit atau motivasi mungkin dari orang-orang ternama atau lu sendiri punya yang sekiranya rekan kerja ini lagi down, dia mau butuh motivasi segala macam, sang motivator gitu kan. Ya kalau gua mah
intinya gue merangkum dari sekian banyak ya, mungkin gue nggak spesifik kata-kata itu dari siapa, tapi gue lupa lah gue ngutip dari siapa, cuma intinya roda itu terus berputar guys, ya kan, roda waktu itu terus berputar, jangan sampai kalian kelindes sama roda itu sendiri, ya kan. Jadi apapun yang terjadi, jalani, hadapi, syukuri, ya kan. Yang terakhir, ikhtiar. Mantap, aman sih kan. Filosofinya bagus. Yudi, terima kasih banyak sudah Makasih, guys. hadir. Gini menutup cerita, Makasih. udah hadir di cerita kerja. Siap. Bersama Yudi, siapa namanya? Yudi Yuliansyah. Yudi Yuliansyah. Terima kasih.